Masalahnya sekarang orang-orang umum ya atau orang awam ini ada yang berlebihan dalam mazhab. Jadi ada yang berlebihan dalam bermazhab. Contohnya apa? Yaitu yang berlebihan dalam mazhab itu yaitu mewajibkan setiap muslim mengikuti salah satu dari 4 mazhab tanpa keluar darinya, walaupun hanya sejengkal, nggak boleh keluar. Mengambil segala sesuatu yang ada di dalam mazhab tanpa menawarnya, tanpa berpegang kepada rufas dari keringanan dan azimah atau kondisi darurat. Pokoknya harus kayak gitu, nggak boleh tidak boleh pindah mazhab. Ini berlebihan. Sampai-sampai mereka berkata, man qawada aliman laki Allah saliman. Barang siapa bertaklid kepada seorang alim, dia bertemu Allah dalam keadaan selamat. Nah ini yang berlebihan dalam mazhab. Nah ini dia bisa terjebak ke dalam taklid atau ta'assub. Kalau taklid itu fanatik ke orang, kalau ta'assub itu fanatik kelompok. Nah yang kedua ada yang meremehkan mazhab. Jadi ada yang berlebih-lebihan dalam mazhab dan ada yang meremehkan mazhab. Yaitu mengajak setiap muslim, baik ulama maupun orang jahil, baik penuntut ilmu maupun orang awam, agar cukup mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, tanpa perlu menengok kepada para imam dan ulama mujtahid. Katanya tidak perlu membaca dan memperhatikan ucapan ulama A atau ulama B, karena mereka pun mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini alasan mereka. Dan kita pun mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai-sampai ada yang mengambil ucapan Imam Abu Hanifah, fahum rijal wa nahnu rijal, mereka laki-laki dan kita pun laki-laki. Ya, mereka bisa berfatwa, masa kita nggak bisa? Nah, ini bahaya. Ini yang meremehkan mazhab. Jadi ada yang berlebih-lebihan dalam mazhab, ada yang meremehkan dalam bermazhab. Bagaimana para ulama membimbing umat dalam bermazhab? Jadi para ulama harus mengajarkan mazhab. Kenapa? Agar amalan mahirnya umat lurus. Nah saya pernah berimam ya ke teman yang bermazhab Maliki. Jadi ketika tahiyat awal, ini saya waktu itu belum paham apa mazhab Maliki. Ya. Jadi belum paham benar kalau teman saya ini mazhab Maliki. Ketika awal-awal ketemu ya. Jadi ketika tahiyat awal itu sikapnya tahiyat akhir. Saya udah nyangka loh ini kayaknya lupa ya. Lupa. Tapi kok naik? Kok naik nggak salah itu Assalamualaikum. Kalau sikapnya tahiyat akhir. Jadi mazhab Maliki itu sikap tahiyat awal sama tahiyat akhir itu sama. Sikapnya sama-sama tahiyat akhir. Ya. Dan ternyata ya saya baru tahu ya setelah kejadian itu ya saya tahu bahwa mazhab Maliki ternyata tahiyat akhirnya sama dengan tahiyat awal. Gitu. Jadi akhirnya kita saling belajar ya. Tidak saling membidahkan. Makanya biasanya orang yang membidahkan biasanya dia pasti tidak bermazhab. Cek aja sob. Kalau ada orang bidahkan, cek Anda mazhabnya apa? Pasti nggak bisa jawab. Cek aja. Kalau ada wah itu bidah, wah ini bidah, wah itu bidah, wah ini bidah. Coba tanya, Anda mazhabnya apa? Pasti nggak bisa jawab. Yang kedua, para ulama harus menjaga agar umat tidak terjebak ke dalam taklid atau fanatik orang. Maksudnya apa? Fanatik ke imam
Syafi'iyah, fanatik ke Imam Malikiyah, Imam Malik, fanatik ke Imam Hanafiya, atau fanatik ke Imam Hambali. Jangan sampai terjebak ke dalam taklid ke orangnya, fanatik orang. Atau jangan sampai terjebak ke dalam ta'assub, fanatik kelompok, fanatik ke mazhab Syafi'iyah sehingga dia memudahkan orang lain ya. Atau tadi fanatik ke orangnya taklid sehingga dia meremehkan pendapat ulama mustahil dan lain. Ini yang para ulama harus menjaga agar umat tidak terjebak ke dalam taklid, fanatik ke orang dan ta'assub, fanatik kelompok terhadap ulama atau mazhab tertentu dengan memberi gambaran usul fikih. Masih tahu tadi, karena usul fikihnya beda antara Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Usul fikihnya beda, maka fikihnya pasti beda. Gitu. Kaidahnya beda, ya hasilnya pasti beda. Nah makanya kalau ada orang yang mengatakan gini, justru dengan mazhab itu katanya umat Islam bakal pecah belah. Benar nggak omongan ini? Benar nggak? Salah ya? Berarti yang benar apa? Dengan bermazhab maka umat bakal bersatu atau berpecah belah? Bersatu. Justru dengan bermazhab ulama bakal bersatu. Justru dengan tidak bermazhab maka umat bakal pecah belah. Tadi saling membidahkan. Yang ketiga, para ulama harus menjaga agar umat tidak terjebak ke dalam taufik. Ini ya tugas ulama ahli fikih yang harus menjelaskan ini kepada umat. Karena sekarang sangat banyak taufik yang di Indonesia yang pencampuran mazhab ini sangat banyak. Adapun qadhi atau hakim, maka sebaiknya tetap berpegang teguh kepada 4 madhab karena tradisi atau uruf. Jadi kalau hakim atau qadhi, dia sebaiknya berpegang teguh kepada 4 madhab. Maksudnya apa? Contoh misalnya di Indonesia, ya, di kita, misalnya ada qadhi, hakim. Sekarang nggak ada ya. Karena mahkamah syariahnya nggak ada. Karena mahkamah dalam Islam itu cuma cukup 3 aja, qadhi, yang menuntut, sama yang dituntut. Betul, 3 aja. Nggak ada apa pengacara, apalagi jaksa. Wah, udah gitu pengacaranya banyak, kan jaksanya banyak, nggak ada. Jadi sama cuma qadhi, yang menuntut, sama dituntut. Contoh. Saya pernah Umar bin Khattab menjadi qadhi ya. Ini yang nuntut Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu baju besinya hilang. Nah ketika di pasar dia lihat itu baju besi saya. Nah, itu yang punyanya Yahudi. Kata Ali, ini baju besi saya. Kata orang Yahudi, oh bukan, ini punya saya. Nah ya udah ke mahkamah ketemu sama qadhi ya, Umar bin Khattab radhiyallahu. Nah ketika kata Ali bin Abi Thalib bicara ke qadhi kan, ke Umar bin Khattab. Jadi kata Ali, ini baju besi saya. Kemudian kata Umar, buktinya mana? Ali nggak bisa ngomong, iya nggak ada bukti, nggak ada saksi, nggak ada hitam di atas putih, gitu. Cuma omongan aja, ini punya saya, buktinya mana? Karena kalau di mahkamah harus ada bukti. Kalau nggak saksi, perjanjian ya, hitam di atas putih. Kali nggak ada buktinya. Nah kata Yahudi, ini baju besi saya. Kata enggak, ini baju besi saya. Makanya yang ditanya Ali, karena dia yang nuntut kan. Mana buktinya? Nggak ada kata. Udah kata Umar, ini baju besi Yahudi, orang Yahudi. Ya. Padahal Ali sama Umar dekat ya. Tapi ketika mahkamah nggak bisa, terus adil, nggak ada karena teman dekat ya. Ini CS berat, ya. CS berat, tahu udahlah menang lah.
meskipun nggak ada bukti gitu ya, nggak bisa. Karena kode ini dipertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan pada siapa? Pada Allah. Nah, untuk menjadi kodi itu sebaiknya berpegang kepada 4 mazhab. Misalnya di kita, kalau kodi bermazhab Maliki misalnya, bakal bingung nggak? Bingung, karena kita kebanyakan Syafi'i. Kenapa di Indonesia ini banyak banget Syafi'i, Nusantara ini banyak banget Syafi'i? Siapa yang bawa? Ya, Wali Songo. Ya, itu yang bawa. Wali Songo yang bawa Madhab Syafi'i ke Nusantara. Bayangkan Wali Songo itu wali mursyid, seorang wali saja bermadhab. Ya, ini bukan wali tidak bermadhab. Wah, tambah kacau. Bayangkan wali mursyid saja bermadhab. Berarti pentingnya madhab. Ini menunjukkan bahwa pentingnya bermadhab. Makanya tadi kodi ini sebaiknya berpegang kepada madhab yang sesuai dengan tradisi atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Ya, dengan dia menjadi kodi, menjadi hakim, tapi pakai madhab yang tidak sesuai dengan tradisi atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Jadi dia bakal banyak berseberangan, bakal banyak tabrakan. Jadi kenapa kita harus bermadhab? Jadi intinya agar amalan lahiriah kita lurus. Ya. Karena apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, tadi kita harus mensucikan lahir dan batin. Ya, berarti harus melakukan amalan lahir dan amalan batin. Nah, amalan lahirnya mengikuti mazhab, amalan batinnya mengikuti wali mursyid, sehingga dia suci lahir batin. Nah, maksudnya gimana mengikuti amalan batin? Apa? Amalan batin mengikuti wali mursyid. Contoh misalnya gini, kan ketika dari Nabi Adam ya sampai Nabi Isa itu kan syahadatnya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal Rasul nggak ada belum ya. Kenapa kok Nabi Adam disuruh mengikuti Rasul? Rasul belum ada. Jadi dia Rasul belum ada. Begitu. Nah, maksudnya mengikuti apa? Nur Muhammad. Ya, karena Nur Muhammad ini lebih dulu diciptakan daripada Adam. Karena Adam ini bukan makhluk pertama, tapi manusia pertama. Tapi makhluk pertama itu adalah Nur Muhammad. Yaitu amalan batin. Amalan batin Rasul. Ya, kita amalan batin amalan. Maka amalan lahir itu mazhab. Karena mazhab tadi ada sanadnya sampai ke Rasul ada. Amalan batin itu wali mursyid. Karena yang mengangkat wali mursyid itu kan Allah melalui wali mursyid sebelumnya. Karena itu ada sanadnya juga. Ya. Makanya kenapa para wali disebut Wali Songo itu sebut wali? Siapa yang memberi gelar wali? Manusia bukan? Bukan. Allah melalui siapa? Melalui wali mursyid sebelumnya. Jadi ada sanadnya terus, sanad sampai ke Rasul. Ya. Begitupun mazhab, ada sanadnya sampai ke Rasul.